Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nizar, NIM 21242029. Baik, di sini saya akan memaparkan materi tentang penerapan teknologi dalam administrasi perpajakan. Di sini kita akan membahas tiga hal. Yang pertama ada penggunaan kecerdasan buatan dalam perpajakan, kemudian blockchain, dan yang terakhir keamanan data dalam administrasi perpajakan. Poin yang pertama yakni penggunaan kecerdasan buatan dalam perpajakan. Di Indonesia, perkembangan teknologi AI sangat pesat. Teknologi ini telah digunakan oleh berbagai sektor. Salah satunya yakni sektor perpajakan. Kecerdasan buatan atau AI memainkan peran penting dalam administrasi perpajakan, meningkatkan efisien, mengurangi kesalahan, dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. AI digunakan dalam berbagai aspek, mulai dari deteksi fraud hingga pengelolaan data dan analisis risiko. Pemanfaatan AI dalam administrasi perpajakan. Yang pertama, deteksi fraud dan penghindaran pajak. Kemudian pengawasan dan audit, layanan wajib pajak, peningkatan penerimaan pajak. Deteksi fraud dan penghindaran. AI memainkan peran penting dalam mendeteksi potensi fraud dan ketidakpatuhan pajak. Algoritma AI dapat menganalisis laporan pajak, laporan keuangan, dapat menganalisis pola transaksi untuk mengidentifikasi anomali yang berpotensi mengindikasikan pelanggaran perpajakan. Fraud Google pada tahun 2020 menyebutkan. Dan Kuznetsova et al. Pada tahun 2023. Sejak dulu penghindaran pajak selalu melibatkan kreativitas dalam memanfaatkan celah hukum. Kini dengan bantuan AI, praktik ini memasuki era baru. AI mampu menyaring data dalam jumlah besar, termasuk undang-undang perpajakan, kasus hukum, dan laporan keuangan untuk menghasilkan strategi pajak yang efisien. Teknologi ini menawarkan kemampuan analisis yang jauh melampaui kemampuan manusia. Kemudian yang kedua, pelayanan wajib pajak. AI memberikan panduan yang dipersonalisasi kepada wajib pajak, membantu mereka memahami aturan perpajakan yang lebih kompleks dan meningkatkan kepatuhan dengan mendeteksi transaksi mencurigakan sejak dini. AI juga membantu meningkatkan pemulihan pendapatan negara dan mengurangi penghindaran wajib pajak. Kemudian yang ketiga ada pengawasan dan audit. Nah, penggunaan AI dapat membantu dalam pengawasan pajak. AI dalam pengawasan pajak ini diterapkan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengawasan perpajakan, serta penggunaan AI ini dapat mengurangi human error. AI dalam pengawasan pajak dapat diaplikasikan dalam memprediksi pengawasan pajak agar lebih patuh terhadap laporan surat pemberitahuan tahunan. Selain itu, AI juga dapat digunakan untuk memprediksi penerimaan pajak. Dan yang terakhir, peningkatan penerimaan pajak. Dengan AI pada perpajakan dapat membantu untuk mendeteksi atau menanggulangi hal-hal buruk seperti human error yang dapat merugikan. Dan juga dengan menggunakan AI pada perpajakan dapat membantu pemeriksaan secara real time
hingga dapat mendeteksi jika terjadi pelanggaran. Dengan penggunaan AI juga DJP dapat terbantu dari segi penyinkronan seluruh kegiatan perihal administrasi pajak yang berhubungan dengan wajib pajak. Untuk selanjutnya materi akan disampaikan oleh teman saya. Baik, perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri, NIM 1242030. Saya akan menerangkan tentang blockchain dalam sistem pajak. Blockchain adalah teknologi buku besar digital terdistribusi yang mencatat setiap transaksi secara permanen, transparan, dan aman. Setiap blok dalam rantai menyimpan data transaksi dan terhubung dengan blok sebelumnya, menjadikan data yang tersimpan tidak dapat diubah tanpa konsensus dari seluruh jaringan. Manfaat blockchain dalam sistem pajak: 1. Setiap transaksi terekam secara permanen dan dapat dilihat oleh otoritas terkait, mengurangi potensi manipulasi data atau pelaporan fiktif. 2. Audit real time. Blockchain memungkinkan otoritas pajak mengakses data secara langsung untuk audit otomatis, mengurangi waktu dan biaya pemeriksaan manual. 3. Kepatuhan pajak otomatis. Dengan penggunaan smart contracts, pelaporan dan pembayaran pajak dapat dilakukan secara otomatis berdasarkan transaksi yang terjadi, mengurangi risiko human error dan keterlambatan pembayaran. Pengurangan penghindaran dan penggelapan pajak. Karena data transaksi tidak dapat dimodifikasi, wajib pajak sulit menyembunyikan pendapatan. Sistem menciptakan jejak digital yang lengkap dan terverifikasi. 5. Efisiensi administrasi pajak. Pengolahan data dilakukan secara otomatis dan tersentralisasi, mengurangi beban administrasi dan operasional pemerintah. Berhasil mengembangkan sistem nota fikal berbasis blockchain untuk mengontrol transaksi dan meningkatkan pengumpulan pajak. Tiongkok mengimplementasikan sistem faktur elektronik berbasis blockchain di kota-kota besar. Tantangan implementasi infrastruktur teknologi yang belum merata, kurangnya regulasi dan kerangka hukum yang mendukung. Kesimpulan, teknologi blockchain memiliki potensi besar dalam mendukung sistem perpajakan modern melalui peningkatan transparansi, efisiensi, dan pengawasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Budur Tamam, NIM 2124 2023. Sini saya akan menjelaskan keamanan data dalam administrasi perpajakan. Baik, saya akan menerangkan tentang keamanan data dalam administrasi perpajakan. Perkembangan teknologi, informasi, dan komunikasi telah membawa perubahan signifikan dalam sebagai sektor, termasuk dalam administrasi perpajakan. Digitalisasi sistem perpajakan memungkinkan optimalisasi proses mulai dari pendaftaran dan pelaporan hingga pembayaran pajak. Dengan adanya sistem perpajakan digital, urusan pajak yang sebelumnya memerlukan banyak waktu dan tenaga manusia kini bisa diselesaikan secara efisien dan efektif melalui aplikasi atau online. Data dalam administrasi perpajakan, namun sering dengan meningkatnya adopsi teknologi digital, ancaman keamanan siber juga mengalami peningkatan. Serangan siber tidak hanya mengincar sektor bisnis dan pemerintahan, tetapi juga menyerang sistem perpajakan yang menyimpan data pribadi dan finansial sensitif. Pelanggaran keamanan data dalam sistem
perpajakan dapat menyebabkan kerugian besar, baik bagi individu wajib pajak maupun bagi negara. Misalnya data pribadi dapat dicuri dan disalahgunakan untuk berbagai kejahatan. Informasi finansial dapat dirusak atau dimanipulasi yang mengakibatkan kerugian finansial bagi wajib pajak dengan pendapatan negara. Selanjutnya, studi kasus. Pengaruh memanfaatkan teknologi dan modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan sistem administrasi perpajakan wajib pajak orang pribadi. Studi kasus pada WPOP yang terdaftar di KPP Mikro Manajemen Majalengka 2022. Tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi masih rendah, terbukti dengan masih banyak wajib pajak terdaftar yang tidak patuh dalam melaporkan perpajakannya, khususnya dalam mensuriasi sistem perpajakan khusus dalam administrasi perpajakan, dan masih banyak juga wajib pajak orang pribadi yang kurang milik teknologi yang mengakibatkan masih kurangnya pengetahuan wajib pajak untuk bisa lebih memanfaatkan teknologi yang ada, sehingga tingkat keputusan wajib pajak orang pribadi dalam hal ini masih harus lebih ditingkatkan. Pada Agustus 2024, pemerintah mencatat penerimaan dari sektor usaha ekonomi digital sebesar 27,85 triliun. Jumlah tersebut berasal dari pungutan pajak, pertambangan nilai PPN, perdagangan melalui sistem elektronik PMSE sebesar 22,3 triliun, pajak kripto sebesar 875,44 miliar, pajak bisnis pedualedung sebesar 2,47 triliun, dan pajak yang digunakan oleh pihak lain atas transaksi penggadaian barang dan atau jasa melalui sistem informasi pengadaan pemerintahan pajak SIP sebesar 2,25 triliun. Selanjutnya, solusi. Perlunya edukasi dan literasi pajak yang komprehensif dan berbasis digital, dan kolaborasi antar lembaga. Memerlukan kolaborasi antar Direktorat Jenderal Pajak dengan Kementerian Pendidikan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, serta lembaga terkait layanan untuk menyelesaikan program peningkatan kesadaran pajak digital. Dengan mengimplementasikan solusi-solusi ini secara sinergis, diharapkan kesadaran pajak digital masyarakat dapat meningkat, yang pada gilirannya akan berkolaborasi pada peningkatan penerimaan negara dari sektor ekonomi digital. Selanjutnya yaitu studi kasus blockchain. Pada Maret 2022, di mana Direktur PT Jambi Tulo Pertama ditangkap oleh Kejaksaan Tinggi Jambi karena dengan penggelapan pajak senilai 3,5 miliar. Pada Juli 2023, kasus lain
mencuat ketika seorang penguasa Sumatera Utara ditangkap oleh Direktorat Jenderal Pajak dan Kepolisian karena dugaan penggelapan pajak dengan kerugian negara mencapai 1.548 miliar rupiah pada Juni 2023. Kasus penggelapan pajak juga terjadi ketika seorang pegawai honorer di unit pelaksana teknis Samsat di Sumatera Utara terlibat kasus penggelapan uang wajib pajak kendaraan bermotor senilai 2,5 miliar. Solusinya yang tadi perlunya menggunakan teknologi blockchain untuk pemungutan PPN, kombinasi antara sistem basis data terdistribusi menjadi alat pengawasan PPN yang efektif. Tak hanya itu, penulisan juga meyakini teknologi tersebut dapat menyederhanakan administrasi pemungutan PPN. Bahkan teknologi tersebut dapat membantu mendeteksi dan mencegah hilangnya potensi pajak akibat praktik penggelapan PPN. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terakhir kesimpulannya nih, transformasi administrasi perpajakan melalui teknologi. Penerapan teknologi telah membawa revolusi signifikan dalam administrasi perpajakan, mengubah cara pajak berinteraksi dengan otoritas pajak dan meningkatkan efisiensi proses penerapan secara keseluruhan. Adopsi teknologi dalam administrasi perpajakan bukan lagi pilihan, melainkan sebuah keniscayaan untuk menciptakan sistem pajak yang lebih modern, transparan, dan berkeadilan. Teknologi telah memberdayakan administrasi perpajakan untuk menjadi lebih responsif, proaktif, dan berorientasi pada pelayanan, sambil tetap memastikan tercapainya tujuan penerimaan negara secara optimal. Terima kasih.